Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fisika masih di materi gelombang mekanik. Nah, masih ingat tidak ada jenis-jenis gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kemudian, gelombang transversal itu contohnya pada tali karena gelombangnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Berbeda halnya dengan gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang sejajar dengan arah rambatnya. Kemudian di sini ada kecepatan perambatan gelombang mekanik. Kalian bisa hitung cepat rambat gelombang pada zat padat. Kemudian kalian bisa hitung pula cepat rambat gelombang pada zat cair ataupun zat gas. Di sini ada persamaannya, kemudian ada keterangannya. Kalian bisa lihat sendiri. V itu adalah lambang dari cepat rambat gelombang. Kemudian E adalah modulus elastis. Ya. Kemudian Rho itu adalah massa jenis bahan. Kemudian B adalah modulus bulk. Biasanya modulus elastis dan modulus bulk itu sudah ada ketetapannya dan diketahui di soal. Nah, lanjut. Di sini ada gelombang permukaan air. Bentuk gelombang yang dihasilkan dapat berupa lingkaran atau garis lurus, tergantung pada bentuk benda yang bergetarnya. Nah, kedudukan titik-titik yang memiliki fase sama pada suatu gelombang disebut muka gelombang. Jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan disebut dengan satu panjang gelombang. Kemudian ada gelombang seismik. Apa itu gelombang seismik? Yaitu gelombang yang merambat ke segala arah dan berasal dari sumber gempa di bawah permukaan tanah. Gelombang seismik ini dibagi lagi, ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada gelombang primer. Apa itu gelombang primer? Yaitu gelombang longitudinal yang bergerak melalui bebatuan dengan merapatkan dan merenggangkan bebatuan. Sehingga nantinya gelombang primer ini akan lebih besar daripada gelombang sekunder. Nah, apa itu gelombang sekunder? Yaitu gelombang dengan arah getaran tegak lurus terhadap arah rambatnya, sehingga dapat menaikkan dan menurunkan bebatuan. Kemudian ada gelombang permukaan, yaitu gelombang primer dan sekunder yang sudah sampai ke permukaan, sehingga disebutlah gelombang permukaan. Nah, gelombang ini dibagi lagi menjadi gelombang low, yaitu gelombang yang menggetarkan dalam arah bolak-balik mendatar, dan gelombang Rayleigh, yaitu menggetarkan dalam bolak-balik naik turun. Nah, di sini ada sifat-sifat gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang mekanik itu dapat memantul. Kita bisa lihat di sini ada sinar datang, kemudian ada sinar pantul. Di sini, di sinar datang dan sinar pantul itu membentuk sudut theta I dan theta R. Nah, theta itu adalah sudut, sedangkan I itu adalah sudut datang dan R adalah sudut pantul. Kalian bisa lihat kalau misalkan cahaya matahari mengenai kaca, sudut sinar datangnya nanti akan dipantulkan kembali menjadi sinar pantul. Kemudian, selain pemantulan, gelombang pun bisa dibiaskan. Contohnya terjadi pada pensil atau pulpen yang dicelupkan ke gelas yang berisi air. Di sana akan terjadi pembiasan. Pembiasan ini bisa kalian lihat di sini persamaannya, dan pembiasan itu terjadi karena adanya dua buah medium yang berbeda. Ya, di sini kalian bisa lihat sin I per sin R sama dengan P1 per P2 sama dengan N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2, dan V sama dengan lambda dikali F. Dengan keterangannya ada masing-masing di sini, kalian bisa baca. Kemudian untuk rumus indeks bias, N sama dengan C per P. C itu adalah laju cahaya dalam ruang hampa. Itu ketetapannya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian P kecepatan cahaya dalam medium. Nah, di sini adalah hukum pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya itu dinyatakan dengan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N itu adalah indeks bias, N1, N2 berarti di medium 1 dan medium 2, sin theta 1 sudut yang dibentuk antara indeks bias pada medium ke-1 dan pada medium kedua. Atau bisa kalian cari dengan menggunakan rumus N1V1 sama dengan N2P2.
N1 dan N2 itu adalah indeks bias medium 1 dan indeks bias medium 2. Sedangkan V1 dan V2 itu merupakan cepat rambat cahaya dalam medium 1 maupun medium 2. Nah, ada contoh soalnya. Seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, tentukan indeks bias kaca. Nah, tulis diketahuinya sudut datang yaitu theta I sama dengan 30 derajat, kemudian kecepatannya ada 2 kali 10 pangkat 8, dan ada C-nya itu ketetapan 3 kali 10 pangkat 8. Dan ditanyakannya indeks bias kaca, berarti N2 ya. Berarti kalian masukkan ke rumus N sama dengan C per Pi, di mana C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dan Pi-nya 2 kali 10 pangkat 8. Hasilnya 1,5. Jadi indeks bias kaca itu adalah 1,5 ya. Kemudian ini ada 2 buah soal. Yang nomor pertama, cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan indeks bias air 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Kalian bisa menggunakan rumus M sama dengan C per Pi ya. Kemudian nomor 2, cahaya datang dari udara dengan N sama dengan 1 atau indeks biasnya 1 dan cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second menuju medium yang berindeks bias 3/2. Tentukan kecepatan cahaya dalam medium tersebut. Untuk soal nomor 2, kalian bisa gunakan rumus N1 Pi1 sama dengan N2 Pi2. Nanti didapatlah hasilnya untuk kecepatan cahaya dalam medium yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya ada diffraksi. Apa itu diffraksi? Diffraksi atau lenturan dapat terjadi jika gelombang melewati sebuah celah yang sempit. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya, gambar A, B, atau C. Contohnya, ketika cahaya matahari masuk melalui ventilasi udara. Nah, itu merupakan contoh dari diffraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada interferensi. Kalau interferensi itu merupakan penggabungan 2 buah gelombang sehingga menghasilkan superposisi gelombang, ya. Contohnya di sini ada interferensi konstruktif dan ada interferensi destruktif. Kalau interferensi konstruktif itu adalah interferensi yang saling menguatkan. Sedangkan kalau interferensi destruktif itu adalah interferensi yang saling melemahkan. Kalian bisa lihat di sini dari mulai titik amplitudonya. Kalau interferensi konstruktif itu amplitudonya dimulai dari atas semua, mulai gelombangnya. Sedangkan kalau interferensi destruktif, yang satu dari kanan, yang satu dari kiri. Nah, lihat ada beberapa gelombang di sini ya. Kemudian selanjutnya untuk tugasnya, kalian rangkum materi yang Ibu tadi jelaskan dan kerjakan soalnya. Nanti dikumpulkan via WA. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.